Gue sering banget lihat. Bahkan mungkin lo juga ada orang yang kelihatannya pintar, pendidikannya tinggi, wawasannya luas. Tapi soal keuangan tetap aja bokeh, tabungan tipis, akhir bulan ngos-ngosan. Kok bisa? Ya, masalahnya seringkali bukan di otak, tapi di psikologi keuangan. Pintar itu soal logika. Tapi ngatur uang lebih banyak main di emosi dan kebiasaan. Dan dua hal ini sering banget bikin orang kepleset tanpa sadar. Banyak orang pintar ngerasa, nanti juga gue bisa nyari lagi karena merasa mampu. Mereka jadi lebih berani boros, beli ini itu tanpa mikir panjang. Karena yakin besok masih ada solusi. Padahal rasa percaya diri berlebihan ini justru bikin keuangan bocor pelan-pelan. Ada juga yang terjebak gengsi karena lingkungannya kelihatan sukses. Dia ngerasa harus ikut gaya hidup yang sama. Nongkrong mahal, gadget terbaru, liburan biar kelihatan selevel. Padahal dompetnya belum tentu siap. Akhirnya uang habis cuma buat jaga image. Orang pintar juga sering overthinking soal uang. Kebanyakan mikir strategi besar, investasi rumit, atau nunggu momen yang katanya sempurna. Tapi hal sederhana kayak nyatet pengeluaran malah diabaikan. Akhirnya uang habis tanpa pernah benar-benar tahu kemana perginya. Ada satu hal lagi yang sering kejadian. Males ngatur hal kecil. Mereka ngerasa budgeting itu ribet, remeh, dan buang waktu. Padahal justru dari hal kecil itulah kontrol keuangan dimulai. Tanpa sadar, pengeluaran kecil yang sering ini jadi pembunuh paling kejam. Masalah lain, banyak yang menganggap uang itu sumber stres. Jadi, bukannya dihadapi, malah dihindari. Tagihan gak dicek, saldo gak mau dilihat. Utang ditunda mikirinnya. Selama nggak dilihat, rasanya aman. Padahal sebenarnya makin bahaya. Yang bikin ironis, orang pintar sering jago ngasih saran ke orang lain soal keuangan. Tapi pas dipraktikkan ke diri sendiri, malah gagal. Karena tahu teori itu beda jauh sama konsisten ngejalaninnya. Intinya, bokeh itu nggak selalu karena kurang pintar. Tapi karena kurang sadar. Sadar sama kebiasaan, sadar sama emosi, dan sadar sama pola hidup sendiri. Uang itu nggak cuma soal angka, tapi soal perilaku. Kalau lo ngerasa pintar, tapi keuangan masih berantakan, mungkin ini saatnya berhenti nyalahin penghasilan. Mulai lihat ke dalam diri. Cara lo mikir, cara lo belanja, dan cara lo ngambil keputusan. Karena pada akhirnya, orang yang keuangannya sehat bukan yang paling pintar, tapi yang paling jujur sama dirinya sendiri dan mau berubah pelan-pelan. Perubahan itu nggak harus langsung ekstrim. Lo nggak perlu tiba-tiba jadi super hemat atau anti jajan. Yang penting, lo mulai sadar setiap kali ngeluarin uang. Lo lagi ngapain dan kenapa lo ngelakuinnya. Coba deh perhatiin. Seringkali kita belanja bukan karena butuh, tapi karena capek, stres, atau sekadar pengen dihargai. Uang akhirnya jadi alat pelarian, bukan alat perencanaan. Kalau ini terus kejadian sepintar apapun, lo dompet bakal tetap kalah. Orang pintar juga sering kejebak sama kalimat self-reward. Awalnya sesekali, lama-lama jadi kebiasaan. Setiap ada pencapaian kecil, selalu ada alasan buat belanja. Tanpa sadar, reward ini lebih besar dari usaha yang lo lakuin. Ada juga yang ngerasa karena kerjaannya berat dan mikir terus, dia pantas hidup lebih nyaman. Nggak salah sih, tapi kalau kenyamanan itu selalu dibayar dengan kartu kredit atau pay later, masalah tinggal nunggu waktu. Lucunya, banyak yang bangga bisa ngitung rumus rumit, tapi malas ngitung cicilan sendiri. Padahal, satu cicilan kecil bisa ngekunci penghasilan lo berbulan-bulan. Di sini, psikologi ngalahin logika lagi-lagi. Lingkungan juga punya pengaruh gede. Kalau sekitar lo isinya orang-orang yang nganggep boros itu wajar, lama-lama lo ikut ke bawah.
Tanpa disadari, standar hidup lo naik, tapi penghasilan lo jalan di tempat. Orang pintar sering ngerasa bisa ngontrol semuanya, termasuk uang. Tapi kenyataannya, uang itu licin. Sekali lo lengah, dia bisa habis tanpa permisi. Kontrol itu bukan perasaan, tapi sistem. Makanya, bikin sistem itu penting. Bukan buat nyiksa diri, tapi buat nolong lo pas lagi capek dan gak pengen mikir. Sistem yang baik bikin lo tetap aman meski mood lagi berantakan. Mulai aja dari yang paling simpel. Pisahin uang kebutuhan, tabungan, sama jajan. Gak perlu persentase ribet, yang penting jelas batasannya. Dari sini, lo mulai belajar disiplin pelan-pelan. Jangan tunggu uang banyak dulu, baru belajar ngatur. Justru karena uangnya terbatas, lo harus belajar sekarang. Kalau kebiasaan lo masih berantakan, uang banyak cuma bikin masalahnya makin gede. Ingat, pintar itu modal. Tapi kebiasaan itu penentu. Kebiasaan kecil yang lo ulang tiap hari jauh lebih kuat dari rencana besar yang cuma ada di kepala. Pelan-pelan, lo bakal sadar kalau hidup nggak harus selalu kelihatan wah buat rasa cukup. Tenang secara finansial itu rasanya lebih enak daripada sekadar kelihatan sukses. Kalau hari ini lo mulai lebih jujur sama kondisi keuangan lo sendiri, itu udah langkah besar. Nggak semua orang berani ngakuin kalau dia salah ngatur uang. Lo juga perlu paham satu hal penting. Uang itu netral. Dia nggak peduli lo pintar atau enggak. Yang dia ikutin cuma kebiasaan lo setiap hari. Banyak orang ngerasa masalah keuangannya bakal beres kalau penghasilan naik. Padahal sering kejadian gaji naik tapi pengeluaran ikut naik 2 kali lipat. Akhirnya bokeknya tetap sama, cuma levelnya yang beda. Orang pintar sering jago cari alasan. Alasan kenapa belanja ini perlu, kenapa cicilan itu masuk akal, kenapa nabung bisa nanti. Semua terdengar logis. Padahal ujung-ujungnya cuma pembenaran. Ada juga rasa takut yang nggak disadari. Takut ketinggalan, takut dianggap gagal, takut hidupnya kelihatan biasa aja. Ketakutan ini pelen-pelen ngedorong lo buat ngeluarin uang lebih dari kemampuan. Masalahnya, rasa puas dari belanja itu sementara. Begitu efek senangnya hilang, yang tersisa cuma penyesalan dan saldo yang makin tipis. Tapi siklusnya terus keulang. Orang pintar kadang terlalu percaya sama rencana masa depan. Mereka mikir, nanti juga gue lebih disiplin. Tapi tanpa perubahan sekarang, masa depan cuma jadi harapan kosong. Lo juga harus hati-hati sama kebiasaan nunda. Nunda nabung, nunda bayar utang, nunda nyatet pengeluaran. Penundaan kecil ini, kalau dikumpulin, bisa jadi masalah gede. Salah satu jebakan terbesar adalah ngeremehin uang receh. Parkir, kopi, jajan kecil, ongkir. Kelihatannya sepele. Tapi kalau lo totalin, bisa bikin kaget sendiri. Di titik tertentu, bokek bikin mental capek. Bukan cuma soal uang, tapi rasa gagal dan minder. Ini bikin orang makin pengen lari dari masalah, bukan ngadepin. Kalau udah di fase ini, yang dibutuhin bukan motivasi lebay, tapi kejujuran. Jujur sama kondisi, sama kemampuan, dan sama batas diri sendiri. Ngatur uang itu bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Lo boleh nikmatin hidup, asal tahu mana yang bisa ditunda dan mana yang wajib dijaga. Orang yang bener-bener pinter soal keuangan bukan yang gak pernah salah, tapi yang cepat sadar dan cepat benerin arah. Sedikit demi sedikit, lo bakal ngerasain bedanya. Tidur lebih tenang, pikiran lebih ringan, dan hidup nggak terus daycare car tagihan. Dan di situ lo bakal ngerti, kaya itu bukan soal seberapa besar penghasilan lo, tapi seberapa bijak lo memperlakukan uang yang lo punya. Karena pada akhirnya, uang yang lo atur dengan sadar bakal balik ngasih rasa aman yang gak bisa dibeli dengan gengsi apapun. Di tahap ini, yang paling berat biasanya
bukan kurangnya uang, tapi ngelawan kebiasaan lama. Kebiasaan yang selama ini lo anggap wajar, padahal diam-diam ngerusak kondisi keuangan. Kadang, ego juga ikut main. Ada perasaan gengsi buat hidup lebih sederhana. Takut dibilang turun level, padahal yang lagi lo bangun itu pondasi, bukan pencitraan. Orang pintar sering pengen hasil cepat, pengen langsung rapi, langsung mapan, tapi keuangan itu maraton, bukan sprint. Yang pelan tapi konsisten, justru yang sampai. Saat lo mulai ngerem pengeluaran, biasanya ada rasa nggak nyaman. Itu wajar, karena lo lagi lepas dari pola lama yang bikin lo ketagihan. Di momen ini, penting buat punya tujuan. Bukan tujuan besar yang bikin stres, tapi tujuan kecil yang realistis. Misalnya punya dana darurat, meski sedikit dulu. Jangan remehin kemenangan kecil. Bisa nolak belanja impulsif 1 kali aja, itu udah progres. Dari situ, kepercayaan diri lo pelan-pelan kebangun. Lingkaran pertemanan juga perlu diseleksi, bukan dijauhi tapi dipahami. Kalau ada ajakan yang bikin keuangan lo jebol, lo berhak bilang enggak. Lo nggak harus jelasin kondisi lo ke semua orang. Keuangan itu urusan pribadi. Yang penting, lo jujur sama diri sendiri. Di satu ciciki lo bakal ngerasain sensasi baru. Merasa cukup, bukan karena uang lo banyak, tapi karena lo pegang kendali. Saat kendali itu ada di tangan lo, keputusan jadi lebih tenang. Lo nggak gampang kebawa emosi atau rayuan diskon. Orang pintar yang berhasil secara finansial biasanya sederhana. Caranya bukan karena mereka nggak tahu yang rumit, tapi karena mereka disiplin di yang dasar. Lo juga bakal belajar bedain mana keinginan dan mana kebutuhan. Bukan dari teori, tapi dari pengalaman ngerasain capeknya bokek. Pelan-pelan, uang berhenti jadi sumber konflik dalam hidup lo. Nggak ada lagi drama tiap akhir bulan. Di fase ini, hidup kerasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, tapi karena satu masalah besar udah lo pegang kendalinya. Dan dari sini, kepintaran lo akhirnya kerja bareng kebiasaan yang sehat, bukan saling menjatuhkan. Kalau lo konsisten, pelan-pelan, pola pikir lo soal uang bakal berubah. Yang tadinya reaktif, jadi lebih sadar sebelum bertindak. Lo mulai nanya ke diri sendiri sebelum belanja, ini beneran perlu? Atau cuma pengen sesaat? Pertanyaan sederhana, tapi efeknya gede. Rasa puas juga berubah. Bukan lagi dari barang baru, tapi dari saldo yang aman dan rencana yang jalan. Orang pintar sering baru sadar pentingnya uang pas udah kepepet. Tapi kalau lu belajar dari cerita orang lain, lu bisa nyelamatin diri lebih cepat. Lu nggak lagi gampang iri lihat pencapaian orang lain. Karena lu tahu setiap orang punya fase dan perjuangannya masing-masing. Di titik ini, lo mulai pakai logika dan emosi secara seimbang. Nggak ada lagi belanja buat nutupin luka batin. Uang jadi alat, bukan tujuan. Lo pakai buat bantu hidup lo, bukan buat buktiin sesuatu ke orang lain. Lo juga mulai berani bikin keputusan yang dulu lo hindari. Kayak natap paleter, nyelesain utang, atau nurunin gaya hidup. Awalnya berat, tapi setelah lewat, rasanya lega. Beban mental berkurang, napas jadi lebih panjang. Orang pintar yang beneran matang itu bukan yang selalu terlihat sukses, tapi yang tahu kapan harus ngerem. Di fase ini, lo nggak lagi silau sama janji cepat kaya, karena lo tahu stabil itu jauh lebih berharga. Lo mulai nikmatin proses, nggak keburu-buru, nggak panik. Setiap langkah kecil, lo hargai. Keuangan yang sehat bikin banyak hal lain ikut membaik. Hubungan lebih tenang, pikiran lebih fokus. Bokek dulu mungkin bikin malu, tapi dari situ lo belajar paling banyak. Pengalaman itu jadi guru paling jujur. Dan akhirnya, lo paham satu hal penting, kepintaran tanpa kendali diri cuma ilusi. Tapi disiplin kecil bisa bikin hidup jauh lebih pasti. Jadi kalau hari ini lo ngerasa pintar tapi keuangan masih berantakan, itu bukan aib. Itu tanda lo lagi belajar. Psikologi keuangan ngajarin kita satu hal penting.
Uang bakal nurut sama kebiasaan, bukan sama gelar atau kepintaran. Selama lo mau jujur, mau sadar, dan mau berubah pelan-pelan. Kondisi itu bisa dibenerin, karena pada akhirnya hidup yang tenang itu bukan soal kelihatan sukses, tapi soal lo nggak lagi dikejar rasa takut tiap akhir bulan.